Ia juga menambahkan akan terus mengawal kasus pembunuhan Brigadir J. Menurutnya, pernyataan itu merupakan kepedulian Mahfud MD sebagai pribadi dan pemerintah. Fadil juga menyebut apa yang diungkapkan oleh Mahfud MD adalah bagian dari proses penegakan hukum. Seperti diketahui, Saudara, Mahfud MD mengatakan ada pihak yang melakukan gerakan bawah tanah yang kemudian disebutnya sebagai gerakan gerilya. Gerakan itu muncul untuk memengaruhi vonis Verdi Sambo dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Gerakan gerilya itu untuk meminta Sambo dihukum ringan, bahkan ada yang meminta Sambo untuk dibebaskan dari hukuman. Dalam sidang tuntutan pada Selasa 17 Januari 2023 lalu, JPU menjatuhkan tuntutan hukuman penjara seumur hidup. Mendengar tuntutan tersebut, Verdi Sambo langsung tertunduk. Sebelumnya, dalam persidangan pembacaan tuntutan, terdakwa JPU juga menerangkan soal perintah Verdi Sambo kepada Barada Richard Eliezer atau Baradae. Perintah tersebut perintah tersebut keluar saat akan mengeksekusi Brigadir J di rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3 pada 8 Juli 2022 lalu. JPU juga mengatakan perintah Verdi Sambo berbeda dengan keterangan yang disampaikan oleh ex-Kadif Propam Polri tersebut. Bertuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan duka yang mendalam bagi keluarganya. Terdakwa berbelit dan tidak mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan di persidangan. Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat. Perbuatan terdakwa tidak sepantasnya dilakukan dalam kedudukannya sebagai aparatur penegak hukum dan petinggi Polri. Perbuatan terdakwa telah mencoreng institusi Polri di mata masyarakat Indonesia dan dunia internasional. Perbuatan terdakwa telah menyebabkan banyaknya anggota Polri lainnya turut terlibat. Hal-hal yang meringankan tidak ada. Berdasarkan uraian dimaksud, kami penuntut umum dalam perkara terdakwa Verdi Sambo dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Verdi Sambo memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Verdi Sambo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama melanggar pasal 340 KUHP Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindakan yang berakibat terganggunya sistem elektronik menjadi tidak bekerja secara bersama-sama sebagaimana mestinya, melanggar pasal 49 Jungto pasal 33 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan ke-1 primer dan dakwaan kedua pertama primer. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup. Menyatakan barang bukti berupa mulai A sampai 41 dikembalikan kepada JPU untuk digunakan dalam perkara atas nama Hendra Kurniawan dan kawan-kawan. 4. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang pada hari ini, Selasa tanggal 17 Januari 2023. Penuntut umum Rudi Irmawan SHMH. Demikian. Siapa di YouTube Uya itu bilang begitu. Yang saya bilang itu sebelum putusan kan saya sudah mendengar ada gerakan-gerakan yang minta memesan putusan Sambo itu agar dengan hukum.
tapi ada juga yang minta dengan angka. Jadi bukan putusan yang ini yang kena. Ada yang bergerilya, ada yang ingin Sambo dibebaskan, ada yang ingin Sambo dihukum, kan gitu. Tapi kita bisa amankan itu di kejaksaan. Saya pastikan kejaksaan independen. Saya pastikan kejaksaan independen. Tidak berpengaruh dengan gerakan-gerakan bawah tanah itu. Karena ada bilang, ada katanya seorang dirigen mendekati si A si B. Saya bilang dirigennya siapa? Terus sebut ke saya. Nanti di sini saya punya majen banyak kok. Saya bilang. Kalau Anda bilang majen yang mau menekan pengadilan atau kejaksaan, di sini saya punya legend. Jadi pokoknya independen aja hakimnya. Berarti sudah ada upaya itu kayak mengingatkan majelis hakimnya Pak ya? Ya sudah sama kamu juga suka bikin opini, kan itu kan pesanan juga kamu semua itu. Ada orang yang lalu bergerak aja temu karena orang sangat tertarik pada kasusnya Sambo. Pak, sama soal kekecewaan publik soal Eliezer kan udah JC Pak, tapi tuntutannya lebih tinggi daripada Putri Pak. Ini sebenarnya apakah akan berpengaruh pada JC ke depan untuk takut dan lain sebagainya? Silakan aja, nanti kan masih ada pledoi yang ada putusan majelis gitu. Saya melihat kalau Kejaksaan Agung sudah ini masih baik. Saya kawal terus jadi independen. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.